Mahdi, Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia Kota Tangerang Selatan. Baik Om. Sebelumnya saya minta izin untuk memberikan beberapa pertanyaan Om. Ya, siap. Yang pertama, kenapa pengen jadi wartawan? Waktu kan saya juga kuliah dosen jurnalis. Jadi ada dosen yang ngomong kalau mau jadi pelaku sejarah ya jadi jurnalis. Terpacu dari kalimat dosennya. Dan ternyata jadi jurnalis enak udah. Terus pengalaman kerja sebagai wartawan nih gimana Om? Untuk bertahun-tahun ini gimana Om? Di tengah pandemi atau gimana? Dari sebelum pandemi sampai di pandemi ini ada perubahan yang gimana nggak? Kalau dalam dunia profesi jurnalis setiap hari pasti berubah kan, nggak tempat fungsi atau apapun. Itulah ya indahnya jurnalis, jadi setiap hari ada dinamikanya, setiap hari berubah, setiap hari selalu berkembang. Bagaimana kita sebagai wartawan mengemas sebuah berita itu tadi, nggak bisa dibilang pandemi begini, nggak pandemi begini, sama aja tuh dinamis terus setiap hari gitu. Terus hal-hal menarik sama menjaga di wartawan ini apa aja? Ya banyak, kalau dibilang menarik ya semuanya menarik. Ya, artinya dari kita tidak tahu, dari kita tidak paham, dari paham. Yang banyak relasi yang kita dapat, ya artinya kalau wartawan itu ada istilah mau kiai, bajingan, penjahat, mafia itu kawan semua. Yeah. Itu narasumber semua. Jadi kita nggak bisa membatasi diri kita, nggak mau bertahan ini, nggak mau bertahan semuanya itu relasi kita, itu lah ini kita enak dari ini. Jadi menarik ke situ, hal yang paling menarik di situ. Oke Om. Terus kalau hal yang paling mengguncang sama di wartawan mungkin dapat pengalaman yang wah gitu. Apa ya, kalau pribadi saya selama 11 tahun 10 tahun itu kayak pernah dapat ancaman karena menulis sebuah pemberitaan, karena pemberitaan itu mengancam posisi dia di jabatan itu. Akhirnya kita sebagai penulis mendapatkan ancaman, ya, ancaman pembunuhan dan ancaman segala macam. Tapi selama kita yakin apa yang kita tulis itu sesuai fakta, sesuai data, ya nggak usah takut. Terus strategi Om kalau nulis narasumber yang susah buat dikulik gitu, misalnya aduh gak ada infonya cuman dia nggak mau ngasih info tuh biasanya gimana Om? Ditungguin aja. So kita taruh lah narasumbernya itu wali kota, dan kita tahu udah dapat jadwal wali kota itu hari ini ke situ, ke kunjungan ke daerah ini, ya kita tunggu sampai selesai acara langsung kita cegat di pintu kalau di istilah doorstop ya, kita doorstop. Jadi jangan, nggak ada istilah 2 tahun itu kalau susah banget narasumbernya, nggak bisa. Kalau perlu di rumahnya kita tunggu pagi-pagi, tungguin sampai dia keluar dari rumah gitu. Harus dapat kalau itu memang udah menjadi berita target dari redaksi gitu. Harus narasumbernya harus dia, ya kita harus dapat komentar narasumber itu gitu. Terus ini berhubungan sama yang tadi ancaman gitu Om, sikap Om kalau misalnya dapat suap atau amplop gitu yang biar beritanya turun atau biar berita naik itu gimana Om? Nah kalau itu kan nggak bisa dihitung ya, selama kita yakin beritanya itu benar ya udah kita bikin aja. Kecuali ada konteks bisnis itu artinya kayak perusahaan ini pengen diberitakan, ada biaya editorial sekian, itu konteks bisnis beda lagi gitu ya sih. Cuman kalau secara yang personal gitu, kalau misalnya berita politik juga minta diturunin atau minta dinaikin biasanya nggak bisa. Kalau diturunin udah nggak bisa, berita yang udah tayang nggak bisa diturunin. Jadi karya jurnalis kan harus, kecuali berita itu bermasalah karena berita yang kita buat itu fitnah misalnya, kita asal nulis, asal tuduh, asal justifikasi, misalnya pejabat A diduga korupsi, sebentar dugaan kita nggak kuat, nggak ada data, nggak ada fakta, dan pihak yang bersangkutan melakukan laporan ke polisi atau ke Dewan Pers, dan Dewan Pers memutuskan berita kita itu salah, itu wajib kita turunkan dan wajib menaikkan hak jawabnya gitu. Oke Om, gitu. Itu aja sih Om, terima kasih untuk meluangkan waktu yang buat saya. Siap. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Terima kasih Om. Oke bro.